Oke, Assalamualaikum Ibu Eti Sriwahyuni. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, di sini saya akan mewawancara Ibu untuk beberapa pertanyaan. Sebenarnya sih untuk tingkatan SD sih, Bu. Yang pertama sih tentang rendahnya minat baca. Kalau menurut Ibu tuh faktor-faktornya itu kira-kira apa aja ya, Bu, yang mempengaruhi anak itu susah untuk membaca gitu, untuk literasi membaca untuk tingkat SD gitu. Kalau menurut saya sih kalau masalah literasi itu zaman sekarang itu mungkin tentang kesadaran ya, gitu kesadaran anak. Nah, anak itu terlalu banyak disuguhi dengan gadget, dengan ini. Tapi kalau balik lagi ke masalah faktor faktor sumber yang ada gitu kan, kita harus melihat tuh balik tumbuh kembang anaknya bagaimana. Nah, masing-masing anak tuh pasti berbeda tingkat tumbuh kembangnya. Nah, kalau misalnya tumbuh kembang anak itu mana yang lebih dominan, dia lebih suka membaca dan belajar sesuatu itu dengan visual, maka dengan gambar bergerak itu mungkin kesadaran orang tuanya yang perlu ditingkatkan. Jadi untuk merangsang kemauan anak belajar itu bisa dimulai dari merangsang dari sesuatu yang mereka sukain gitu. Tidak lagi konsentrasinya pada pemaksaan tapi pada pendekatan gitu. Jadi pendekatan dengan cara menyuguhkan apa yang dia butuhkan, mengajak dia membaca untuk sesuatu yang menarik dan merangsang keingintahuannya untuk terus ditingkatkan. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Terus kalau faktor keluarga menurut Ibu gimana, Bu, yang mempengaruhi, bisa nggak jadi pengaruh minat baca anak itu sendiri gitu, dari faktor keluarga, lingkungan sekitar dia gitu. Keluarga pasti sangat mempengaruhi karena madrasah pertama itu ibu ya, orang tua. Nah, kalau misalnya ibu seorang ibu yang peduli, pasti dia akan mengikuti prosedur anaknya apa, tahapannya sampai mana. Nah, dia akan menutupi kekurangan anaknya dengan mempersiapkan anaknya untuk sesuatu yang baik gitu. Tapi tidak dipaksakan karena balik lagi karena kita melihat terlalu banyak pemaksaan dan keharusan yang diwajibkan kepada anak itu akan membuatnya itu jenuh pada sesuatu. Jadi kita juga harus memikirkan kondisi anak sampai sejauh mana. Kemudian, Bu, ini ada pengaruhnya juga kan, Bu. Ada anak yang memang dia sudah lancar sekali membaca untuk tingkat SD gitu kan, tapi dia tuh nggak paham apa yang isi dari bacaan yang dia baca gitu, atau dia seringkali lihat nih ada gambar nih gitu kan, lihatnya dari gambar aja. Nah, dia nggak mau nggak baca semuanya gitu, tapi hanya lihat oh gambarnya seperti ini. Jadi dia berimajinasi dengan gambarnya itu sendiri. Itu gimana, Bu, kira-kira, Bu? Menurut Ibu faktornya itu kenapa bisa seperti itu? Balik lagi, jangankan di seorang anak, kita aja yang orang dewasa bakal harusnya bisa menjelaskan sesuatu dan berani menjelaskan sesuatu kalau itu kita sudah pahami. Nah, kalau misalnya seorang anak tidak tahu kondisi tapi dia disuruh memahami, itu akan sangat susah. Jadi makanya pendekatan anak itu seharusnya untuk merangsang tingkat kemauan dia untuk memahami sesuatu itu harus sistematis. Jadi kita tidak bisa melompat dari lingkungannya, apa-apa yang harus ada di sekelilingnya. Kita mengajarinya itu fungsi dan kegunaannya, apa yang harus dan tidak. Nah, kalau misalnya kita langsung lompat hanya ini ini gayung, ini motor, ini botol, ini, tapi kita tidak menjelaskan. Nah, mereka hanya tahu tapi tidak paham itu untuk apa. Jadi untuk apalagi anak yang masih ibaratnya botol kosong itu memang harus diisi itu step by step dan secara sistematis. Nggak bisa harus pendekatan itu selalu kita tampangkan dan harus banyak, itu memang harus. Jadi untuk merangsangnya itu memang harus
secara tahapan itu harus jelas. Jadi bertahap ya Bu dia Iya, untuk memahami isi bacaan atau itu dia harus pembelajarannya bertahap ya Bu intinya ya. iya, benar sekali Mbak Melin. Iya karena ini kan kalau untuk tingkat SD apalagi sekarang untuk kurikulum yang sekarang kan Bu yang terbaru ini anak-anak itu kan harus dituntut untuk bisa paham memahami gitu. Tapi terkadang kan untuk soal-soal bahasa di soal. Nah, itu untuk bahasa di soal itu kan biasanya menggunakan bahasa yang tingkat tinggi. Nah, situlah Bu kesulitannya gitu. Itu menurut Ibu gimana Bu? Nah, kenapa harus ada yang namanya penyesuaian budaya? Jadi untuk anak-anak di kota yang biasanya itu memang disuguhkan dengan bahasa baku yang orang tuanya punya pendidikan yang tinggi, yang itu tidak bisa disamakan dengan beberapa daerah yang bahasanya itu mayoritas menggunakan bahasa daerah. Nah, tingkat pemahaman mereka itu akan sangat ada kesenjangan di antara mereka. Untuk anak-anak yang biasa menggunakan kata orang terlebih lagi yang tingkat pendidikan orang tuanya itu tinggi, pasti akan tata sopan santun, kesesuaian bahasa biasanya itu jauh lebih lembut dibandingkan anak-anak yang ada di daerah-daerah yang bahasanya itu biasanya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi harus ada perbedaan dan penyesuaian dan tingkat capaiannya itu pasti berbeda, tidak bisa disamaratakan. Ya, berarti untuk setiap wilayah ya Bu ya. Iya. Ya Bu, terima kasih ya Bu untuk sharing-sharingnya tentang literasi untuk tingkat anak SD. Terima kasih untuk Bu Eti Sriwahyuni, Sama-sama SDMSI. Mbak. Terima kasih ya Sama-sama Bu. Mbak Yoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.